Masih di Revenges of Time, donghua favorit gue tahun ini teman-teman. Buat kalian yang belum nonton bagian sebelumnya, cek di kolom playlist. Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Lego. Di tengah hujan lebat, Dongzhuo berbicara kepada putrinya yang nikah sama Liru, menyampaikan jika Liru telah melakukan pengkhianatan yang besar. Anak Dongzhuo yang wajahnya nggak dikasih lihat ke kita ini percaya bahwa Lu Bu telah menjebak suaminya. Dia juga yakin kalau Dongzhuo pasti sudah tahu akan hal tersebut. Di luar perkiraan, Liru ternyata masih hidup gara-gara Lu Bu. Sebelumnya Lu Bu sempat minta keringanan kepada Perdana Menteri Dongzhuo terkait dengan hukuman Liru. Keringanan karena selama ini Liru sudah cukup banyak memberikan kontribusi kepada Xiliang. Selanjutnya kita akan langsung dibawa menuju ke lokasi tahanan Liru. Di sebuah penjara, dia kini sedang berbicara dengan Zhang Liao yang diutus untuk melakukan penjagaan sementara waktu. Di insiden sebelumnya, Liru tidak menyangka jika Zhang Liao tidak kehilangan nyawanya setelah melangsungkan pertarungan dengan Kaisar Pedang Li. Zhang Liao menjawab kalau dia ini dulunya merupakan seorang pembunuh bayaran terbaik di suatu wilayah. Dia sangat paham tentang cara untuk membunuh, dan itulah yang bisa membuatnya hidup sampai detik ini. Meskipun berada dalam situasi tak bagus, Liru masih sempat-sempatnya memberikan sedikit ancaman yang didapatkan dari ramalannya. Berkata bahwa orang yang berniat untuk membunuh Dongzhuo pasti nggak akan hidup lama lagi. Tentu saja, kata Zhang Liao, dan orang tersebut kan si pemimpin prajurit sisa. Seraya pria tersebut berjalan pergi dari sel, Liru berkata dalam pikirnya jika Lu Bu dan Zhang Liao akan menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat. Kembali ke Dongzhuo yang terlihat duduk di hadapan prajuritnya, galau sambil hujan-hujanan. Sementara di arah lain ada Li Su dan Zhao Huo yang sedang membicarakan nasib Li Jue dan kawan-kawannya yang sudah kabur keluar dari Chang'an. Kemungkinan besar mereka akan ditampung oleh kelompok pasukan Qiang yang katanya sih cukup kuat dan dipimpin oleh Niu Fu yang katanya kekuatannya nggak kalah sama pasukan Kem Wu Wei di dalam kota Chang'an ini. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja Huo jalan ke halaman, berkata kalau sekarang adalah waktu yang pas baginya untuk menghabisi Dongzhuo. Li Su yang agak panik mengingatkan kalau mereka tuh harus tetap ikut sama rencana yang udah dibikin sama Lu Bu dan jangan sampai membuatnya jadi kacau. Sekalipun Huo sekarang bisa menghabisi Dongzhuo, kata Li Su, apa yang diinginkan sama Lu Bu itu lebih dari sekedar menghabisi Dongzhuo saja. Li Su juga mengingatkan kalau masih ada Wang Yun sama Diao Chan yang ditahan. Nggak merasa ngeri, Huo pun berkata menyelamatkan orang dan mengkill orang keduanya merupakan keahliannya. Sementara yang Li Su pahami ialah siapapun orangnya, mereka tidak boleh sampai bermusuhan sama Lu Bu kalau nggak mau menanggung akibatnya. Pada akhirnya Huo pun gak bertindak sesuai apa maunya dan akan mengikuti permainan Lu Bu. Lagi dia penasaran dengan langkah apa yang akan dilakukan oleh makhluk kuat satu itu. Beralih ke ruang istana dengan Liu Xi yang marah-marah gara-gara Lu Bu ngasih tahu dia kalau Liu Bian kakaknya yang mati keracunan itu masih ada sangkut pautnya sama Dongzhuo. Dan hal itu bisa dilihat dengan jelas dari Dongzhuo yang tidak memberikan hukuman pancung kepada Liru yang padahal sudah melakukan kejahatan besar. Lu Bu coba kembali muter balikin fakta teman-teman. Kata dia harusnya Liu Bian yang diracun, kematiannya akan diumumkan di mana dia meninggal karena suatu penyakit. Tapi nasib baik Lu Bu berhasil mengetahuinya sehingga niatan Liru tidak bisa berjalan dengan lancar. Lu Bu yakin kalau Dongzhuo merupakan otak di balik rencana tersebut. Karena rencananya gagal, mau tak mau dia harus menahan Liru supaya nggak dicurigain. Karena Liu Xi sekarang merupakan harapan terakhir bagi dinasti Han, Lu Bu juga yakin kalau target Dongzhuo selanjutnya adalah Liu Xi. Meskipun kaisar boneka ini kemungkinan takkan dihabisi juga sih, melainkan tetap dimanfaatkan untuk sementara waktu. Pada saat itu Lu Bu menyerahkan sebuah gulungan surat yang kata dia sih itu tuh dibikin sama Dongzhuo. Lu Bu berhasil menemukannya di kediaman Liru. Jadi setelah Liu Xi menandatangani gulungan surat tersebut dengan sedikit paksaan, maka secara otomatis kekuasaan dari sang kaisar akan berpindah kepada keluarga Dong, khususnya Dongzhuo. Setelah mendapatkan kabar burung palsu dari Lu Bu, Liu Xi langsung emosi bukan main. Bocil kematian satu itu kemudian memerintahkan Lu Bu untuk menyingkirkan Dongzhuo. Karena perintah kaisar itu absolut, maka Lu Bu akan melakukannya. Padahal memang itu tujuan awal dia. Tapi agar semuanya bisa berjalan lancar, Lu Bu di sini meminta agar Liu Xi menandatangani surat penyerahan tahta tersebut. Malam hari di sekitar kota, kita akan diperlihatkan dengan sebuah kereta kuda yang dinaikin sama Zhao Huo dan Zhang Lei. Ketika kereta kuda berhenti, Huo menyampaikan kepada bro-nya itu jika saat ini Lu Bu terlalu mendominasi situasi, mulai dari rencana serta kekuatan, membuat prajurit sisa jadi kesulitan untuk bisa menyelamatkan Wang Yun dan Xiao Meng yang dijadikan sebagai sandera. Makanya dalam situasi tersebut mereka membutuhkan petunjuk dari sang tuan muda kedua keluarga Sima, Sima Yi.
Tak berselang lama muncul sebuah kereta kuda lain yang berhenti di tengah jalan. Siapa sangka kereta itu ditumpangin sama si Mai yang datang langsung ke Chang'an hanya untuk memberikan langkah lanjutan kepada para prajurit sisa. Padahal bisa aja loh pakai surat, tapi si Mai merasa dalam masalah kali ini dia mesti ikut turun tangan secara langsung. Di malam yang sama, pas lagi tidur, ada seseorang yang masuk secara diam-diam ke dalam kamar Dongzhuo. Sosok tersebut kemudian menebas lehernya. Tapi ternyata itu cuma mimpi buruk saja. Tapi Perdana Menteri Dong percaya jika mimpi itu merupakan sebuah petunjuk bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah pemberontakan. Dan benar saja, itu merupakan pemberontakan yang sangat besar di mana Kaisar Liu Xi mengeluarkan dekret baru di mana dia akan menyerahkan tahtanya kepada Dongzhuo. Setelah kabar tersebar dengan cepat, area dalam dan luar kota Chang'an mulai terjadi kekacauan yang besar. Di mata semua orang, sekarang Dongzhuo bukan cuma dalang dari kematian Liu Bian, tapi dia juga dianggap telah memanipulasi Kaisar Boneka untuk mendapatkan tahtanya. Faksi yang mendukung Liu Bian serta mereka yang merasa tidak senang dengan perbuatan Dongzhuo jelas sebentar lagi akan segera melakukan pemberontakan. Setelah kabar itu menyebar, Dongzhuo meminta seluruh pasukannya di dalam kota untuk segera kembali dan melakukan penjagaan ketat di 4 gerbang utama istana. Begitupun mereka yang berada di luar Chang'an. Pokoknya semuanya harus cepat kembali. Para prajurit internal yang juga nggak setuju sama keputusan Dongzhuo pun menemuinya, menyampaikan jika mereka sama sekali tidak boleh merebut kekuasaan dari keluarga Liu yang sudah menjadi pemimpin dinasti Han selama ratusan tahun terakhir. Sekarang itu berdampak pada hati warga sipil yang mulai kacau. Moral prajurit menurun, merasa khawatir takkan mampu membendung amarah dari para pasukan pemberontak yang berasal dari luar kota. Langkah cerdik Lubu dalam pengaturan penyerahan tahta kini telah membuat Dongzhuo didorong ke jalan buntu. Kata si Mai, pasukan Chang'an yang sekarang cuma cukup untuk menghadapi pasukan pemberontak. Jika saja situasi di dalam kota semakin kacau sampai berada di luar kendali, Dongzhuo cuma memiliki satu jalan keluar. Dan itu adalah jalan yang diinginkan oleh Lubu untuk dia ambil. Saat itu di hadapan orang-orangnya, Dongzhuo meluruskan situasi di mana penyerahan tahta yang dilakukan oleh Liu Xi bukan terjadi karena keinginannya. Maka dari itulah dia akan langsung pergi ke istana untuk menemui Kaisar, lalu meminta Kaisar Liu Xi untuk menarik kembali keputusan penyerahan tahta tersebut. Sebelum akhirnya menjelaskan kepada seluruh dunia kalau Dongzhuo nggak ngelakuin semua itu atas kemauannya. Ketika Dongzhuo tiba di sekitar halaman gerbang masuk istana, dia langsung disambut sama para pejabat yang gak senang sama dia gara-gara dianggap sudah merebut tahta dari Kaisar Liu. Dan sekarang dia telah dianggap sebagai penjahat besar di mata dunia. Makanya mereka pada minta Dongzhuo buat kembali menyerahkan tahta Kaisar kepada Liu Xi. Mereka semua khawatir akan ada pasukan pemberontak aliansi Guandong yang lebih besar yang bisa menyapu mereka semua. Dongzhuo hanya diam di hadapan para pejabat itu. Sementara bawahannya yang sudah tahu kalau semuanya cuma kesalahpahaman coba menjelaskannya kepada para pejabat yang pada ribut. Dongzhuo yang berada di tengah keributan tersebut mulai merasa pusing. Hal itu bersama dengan gerbang masuk istana yang tiba-tiba tertutup dengan rapat. Terdengar pula suara ketukan yang berasal dari gerbang masuk pertama. Apakah ini terjadi karena si Kaisar marah-marah sama Dongzhuo? Entahlah, yang jelas beberapa prajurit Sili yang merasa suara ketukan semacam itu terasa sangat familiar. Beberapa jenderal akan mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana, mencari tahu sebenarnya siapakah yang sudah coba menghalang-halangi jalan mereka. Ketika mereka bergerak ke arah gerbang masuk, tiba-tiba saja serangan anak panah tak biasa muncul dari beberapa kereta yang berada di sisi jalan, menumbangkan lusinan prajurit berkuda. Itu merupakan kereta yang dibuat oleh para pengrajin terkenal dengan harga yang mahal dan sempat disediakan sama Tuan Muda Simai dalam rencana yang dijalankan. Memang terlihat simpel, tapi di zaman cerita ini itu tuh udah canggih betul teman-teman. Serangan dadakan tersebut diikuti oleh kemunculan salah satu personil prajurit cacat. Gada berantai diikat pada salah satu lengannya yang cacat menjadi sebuah senjata yang cukup mematikan. Dia adalah Goang. Dia muncul dan berkata hari ini pasti nyawa Dongzhuo akan melayang. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Goang bisa dengan mudah menjatuhkan beberapa jenderal di sana tanpa mendapatkan hambatan. Seakan dia coba untuk menjelaskan situasi bahwa gerbang masuk istana area itu takkan bisa dilewati selama ada dia yang menjaganya.
Agar Dongzhuo tetap aman, kereta kuda yang ditumpangi pun putar arah bermaksud untuk mencari jalan masuk lain ke dalam istana. Dongzhuo bersama dengan orang-orangnya yang kini bergerak masuk ke dalam istana melalui gerbang istana selatan kembali dihadapkan dengan serangan kejutan. Yang melakukan serangan kali ini adalah Zhang Lei, anggota prajurit sisa yang kakinya cuma setengah, tapi dipasangin bila tajam sebagai senjata yang mematikan. Dia yang menunggu di langit-langit lorong gerbang masuk menargetkan kereta yang dinaikin sama Dongzhuo. Meskipun dia harus dihadapkan dengan serangan dari dua arah, tapi aksi pria satu ini sama sekali tak terhentikan. Gerakan tubuhnya yang begitu fleksibel bisa membuatnya terhindarkan dari semua serangan yang datang. Tak lupa pula dia melakukan serangan balik ketika menghindari serangan musuh. Tuan muda Simei yang bagi kisi-kisi buat prajurit cacat sekarang sudah ada di lokasi yang aman. Udah gitu aja dia mah perannya. Sama halnya dengan Dongzhuo yang sekarang sudah sampai di tempat yang aman. Dia bisa selamat dari sergapan para prajurit sisa yang mau mokatin dia dan kini sedang bersembunyi di sebuah bangunan. Akan tetapi, sepertinya bangunan aula tersebut juga tidak aman. Sementara itu, para pejabat yang gak bisa masuk ke area istana yang tertutup dengan rapat sangat yakin pasti ini juga merupakan ulah Liru, pengkhianat yang mau menyingkirkan mereka semua. Sang kapten penjaga istana Zhang Liao juga sama sekali tidak terlihat. Zhang Liao beralasan sedang terluka parah, makanya gak muncul di sekitar gerbang. Padahal saat itu dia sama Li Su lagi mantau situasi dari arah kejauhan. Zhang Liao pada saat itu cukup terkesan dengan dua orang prajurit sisa yang masih berada di tengah pertarungan dan sedang berada di lokasi yang sama. Kembali ke tempat persembunyian Dongzhuo. Pada saat itu mereka yang sedang berada dalam situasi sulit hanya berharap agar bala bantuan bisa segera tiba di sana, membawa Dongzhuo kepada kaisar dan menuntaskan masalah yang terjadi. Ketika berjalan ke arah kursi singgasana yang ada di dalam aula ruangan, Dongzhuo menyadari jika salah seorang pejabat yang selama ini ada di sebelahnya coba untuk melakukan tikaman. Dongzhuo pun berhasil menggagalkannya dan balik menikam pengkhianat tersebut. Sebelum akhirnya Dongzhuo melihat jika semua para penjaga yang masuk ke dalam ruangan tahu-tahu sudah berada dalam keadaan tumbang. Sosok yang melakukan asasinasi kepada mereka saat itu berkata jika dia sebenarnya nggak perlu menunggu sampai hari ini kalau memang mau menghabisi Dongzhuo. Sebab jika Dongzhuo mati terlalu awal maka dia alias dalang di balik kejadian ini akan dapat masalah. Dongzhuo tahu kalau dalang di balik kejadian ini pasti orangnya suka sakit kepala kan? Ya, tentu saja itu adalah Lu Bu. Sebagai ayah angkat Lu Bu, Dongzhuo udah tahu. Pada akhirnya Lu Bu yang selama ini sudah memainkan sandiwara seperti anak angkat yang berbakti pada ayah pun akan menunjukkan niatnya. Dongzhuo bertanya apakah Lu Bu datang untuk menyelamatkannya ataukah sebaliknya. Sebenarnya Lu Bu di sana cuma datang untuk melihat Dongzhuo yang mau dihabisin sama Huo. Ketika Huo melayangkan sebuah serangan eksekusi, muncul sosok yang menghadang serangannya. Dan ternyata itu adalah duo pedang Tian Shan, assassin pro yang sebelumnya membantu Liru. Keberadaan mereka berdua berada di luar prediksi Lu Bu. Lu Bu mengira kalau keduanya sudah dieksekusi. Ternyata masih hidup. Siapa sangka Lu Bu udah ditipu sama orang dalam. Huo bertanya-tanya sebenarnya siapakah orang berbakat yang bisa menipu Lu Bu sampai seperti ini. Dan ternyata itu merupakan ulah Liru yang juga muncul di sana sambil membawa ratusan orang berisikan jenderal dan prajurit elit. Liru ngomong ke mertuanya, inilah resiko kalau Dongzhuo berani memelihara harimau liar seperti Lu Bu. Harimau itu memang berbahaya, tapi Dongzhuo merasa kalau dia adalah pawangnya. Melihat rencana yang tak berjalan dengan lancar, Huo berkata harusnya Lu Bu babat saja si Liru itu sebelumnya. Selama ini Dongzhuo taunya nggak hilangin kepercayaannya sama Liru. Ibarat Lu Bu itu harimau liar, Liru ini merupakan anjing yang setia kepada majikannya. Jadi mana mungkin dia berkhianat. Entah itu Dongzhuo ataupun Liru, sudah dari lama mereka mengetahui kalau Dong Huang keponakan Dongzhuo itu tewas di tangan Lu Bu. Begitu pula dengan rencana besarnya. Mereka selama ini diam karena reputasi Lu Bu di dalam militer itu lagi naik-naiknya. Kalau menyingkirkan Lu Bu di awal pasti akan ada banyak prajurit yang tidak akan senang. Dan sekarang Liru telah membuat sebuah kondisi di mana Lu Bu sudah tak lagi bisa membantah fakta jika dia memiliki ambisi besar itu telah diketahui oleh banyak orang di dalam aula. Lu Bu adalah otak di balik kematian Dong Huang, Liu Bian, bahkan sekarang dia berniat untuk membunuh tuannya sendiri Dongzhuo. Setelah rencananya gagal dan diketahui banyak orang, Lu Bu yang tak bisa membantah sekarang cuma bisa ceming, terdiam tanpa kata. Sementara Dongzhuo merasa bersyukur karena sudah nikahin anaknya sama Liru yang dianggap lebih pintar dari Lu Bu.
Dongzo juga mengapresiasi Lu Bu yang selama ini sudah memberikan kontribusi besar kepada si Liang. Dan kata Dongzo, sekarang udah waktunya Lu Bu pensiun dari dunia. Dongzo menyerahkan perintah eksekusi Lu Bu kepada Liru, dan dengan senang hati Liru pun langsung memerintahkan para jenderal di dalam ruangan untuk menangkap Lu Bu. Kalau saja Lu Bu melawan, babat saja, kata dia. Jenderal dan para prajurit elit pun mulai melakukan pengepungan ke sekeliling Lu Bu dan Hu. Semua pintu aula ditutup demi memastikan keduanya tak bisa kabur kemana-mana lagi. Sedikit menghela nafas, Huo merasa kerjasamanya dengan Lu Bu bakalan bikin banyak kerugian buat prajurit sisa. Tapi karena masih ada Wang Yun dan Xiao Meng yang mesti diselamatkan, Huo tidak punya pilihan selain mengorbankan tenaganya dan bertarung sama Lu Bu di sini. Sementara itu di atas tembok istana, Zhang Liao dan Li Shu bisa melihat terdapat prajurit yang bergerak mendekat. Mereka merupakan prajurit Xiu Tu yang berada di bawah komando Liru. Harusnya mereka menahan para pemberontak di luar tembok kota. Tapi mereka masuk ke sana dengan dalih menuntaskan pemberontakan yang juga terjadi di dalam kota Chang'an. Jadi mau nggak mau Zhang Liao dan Li Shu harus menahan para prajurit Xiu Tu yang datang agar bosnya Lu Bu bisa melakukan tugasnya dengan nyaman di dalam. Selain gerbang yang coba dibobol, terdapat banyak dari prajurit Xiu Tu yang berhasil naik ke atas tembok pertahanan istana. Li Shu yakin jika keadaannya terus begini maka mereka tidak akan bisa bertahan lama lagi. Ya, apapun itu bagi Zhang Liao yang mesti mereka lakukan sekarang hanyalah bertahan selama mungkin dari semua musuh yang mencoba untuk menerobos masuk. Nang-nang saja, kata dia, selama ada Lu Bu maka apapun yang akan terjadi pasti semuanya bakalan beres dan pertarungan pun terus berlanjut. Setelah berhasil menjatuhkan semua musuh yang menggunakan tangga untuk naik, pelepasan anak panah prajurit Xiu Tu sama sekali tak ada yang bisa mengenai Zhang Liao. Moral para prajurit meningkat karena ada Zhang Liao yang jago gelut di sana. Akan tetapi, meskipun bisa menghadang semua anak panah yang muncul dari arah depan, dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan yang muncul dari arah belakang. Serangan bokong itu dilepaskan oleh pasukan penyergapan yang juga bekerja di bawah komando Liru, yang sama sekali tidak disangka-sangka bakalan muncul di sana. Di sisi lain, para pejabat yang sedari tadi nunggu tepat di depan gerbang istana pada akhirnya punya kesempatan untuk bisa terus hidup ketika seorang prajurit membukakan pintu gerbang untuk mereka, lalu mengamankan mereka semua masuk ke dalam. Masih di tempat yang sama, di arah lain nampak terlihat Zhang Lei dan Guo Ang yang telah menumpas banyak musuh di hadapan mereka, dan sekarang malah dihadapkan pada situasi yang sulit. Selain masih terdapat musuh yang bertarung dari jarak dekat, keduanya juga mendapatkan pengepungan dari para pemanah yang melakukan sergapan dari atas tembok. Sementara Guo Ang coba untuk berurusan dengan para pemanah yang menyusahkan mereka, Zhang Lei membuka jalan kepadanya dengan melawan sekelompok musuh yang bertarung menggunakan pedang. Beralih ke Zhao Huo yang kali ini harus berhadapan dengan si pedang Tianshan Utara dan Selatan, yang katanya sih kalau mereka berdua bergabung maka nggak ada yang bisa ngalahin mereka berdua. Kombo mereka berdua yang saling bersinergi bikin Zhao Huo nggak punya kesempatan buat daratin serangannya. Bahkan Huo sampai dipukul mundur olehnya. Setelah sekian lama gak menunjukkan diri di dunia persilatan, kedua petarung itu gak nyangka akan ada talenta berbakat yang baru saja keduanya lawan. Sayang sekali, kata mereka, karena sang pemimpin prajurit sisa itu masih sangat muda dan belum matang-matang betul. Setelah merasakan sendiri pedang Tianshan Utara dan Selatan, Huo bisa memastikan kalau salah satu di antara keduanya gak kalah kuat dari Bang Lu Bu. Gak heran juga sih, sebagai senior di dunia persilatan, nama mereka memang sudah cukup terkenal di mana-mana. Pada saat itu, Lu Bu masih saja diam kayak orang kebingungan. Liru menganggap Lu Bu itu orangnya terlalu arogan, seakan-akan dia merasa bisa mengatasi segalanya cuma karena mendapatkan bantuan dari kelompok prajurit sisa. Para jenderal yang yakin kalau Shulin mati di tangan Zhao Huo pasti itu karena disuruh sama Lu Bu, makanya mereka langsung ngata-ngatain Lu Bu sebagai pengkhianat yang gak tahu malu. Reputasi yang sudah Lu Bu bangun sebelumnya kini telah jatuh dengan cepat di hadapan para petarung di dalam aula tersebut. Selama setahun terakhir, Lu Bu bisa dengan begitu cepat membangun reputasi di dalam pasukan si Liang. Dengan ambisi sebesar itu, tidak ada orang yang mengerti kenapa Dongzo sangat memanjakannya, bahkan mengangkatnya jadi anak angkat. Sekarang Dongzo kasih paham ke Lu Bu kalau itulah cara untuk memanfaatkan orang lain. Dari awal Dongzo memang telah berniat untuk memanfaatkan Lu Bu agar bisa menguasai dunia. Kata Dongzo, semua orang tahu cara memimpin yang benar, tapi tidak ada yang tahu cara memimpin yang salah. Jadi siapa juga yang mau menerima orang hina seperti Lu Bu yang suka berkhianat? Ya, cuma Dongzo orangnya.
Dan sekarang segala hal yang telah didapatkan oleh Dongzhuo, mulai dari kekayaan dan kekuatan, tentu saja karena ada peran Lu Bu di dalamnya. Makanya di sini Bang Brewok kasih apresiasi ke Lu Bu yang udah mau bekerja keras buat dia. Kalau saja Lu Bu niatnya baik, Dongzhuo pasti akan mencatat nama baik Lu Bu di dalam sejarah. Tapi karena sebaliknya, maka nama Lu Bu justru akan membusuk selama ribuan tahun dalam sejarah, ungkapnya. Dan setelahnya Dongzhuo pun berkata kepada Liru kalau dia gak mau lagi melihat wajah Lu Bu. Mengerti perkataan tersebut, Liru memerintahkan para jenderal untuk mengepungnya. Liru yakin kalau kepala Lu Bu pasti sekarang sakit lagi. Dan kemudian pertarungan yang sempat tertunda pun kembali berlanjut. Zhao Huo yang bisa menumbangkan beberapa jenderal dan prajurit elit di sana tak lama kemudian kembali adu serangan dengan kekuatan pedang Tianshan. Lu Bu yang terlihat masih dalam keadaan terguncang malah bisa dengan gampang dipukul mundur sama musuh yang menyerangnya. Melihat itu, Huo pun memberikan bantuan dan ngomelin Lu Bu yang malah diem, bukannya lanjut gelut. Menyaksikan Lu Bu yang masih terdiam, salah satu pedang Tianshan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Namun Lu Bu tidak menerima serangan fatal, cuma dahinya saja yang sedikit tersayat. Setelah diem cukup lama, akhirnya Lu Bu kembali berbicara. Dia membenarkan apa kata Liru sebelumnya, kalau dia sekarang kembali ngerasain sakit kepala. Di sisi lain, setelah berusaha mempertahankan gerbang dari prajurit Xiutu yang menyerang, pada akhirnya gerbang pun berhasil diterobos. Zhang Liao yang tak tahu berada di mana membuat pihak Li Su tak bisa membendung serangan lawan. Kondisi semakin diperparah ketika Li Su mendapatkan laporan jika gerbang istana di area lain juga telah berhasil ditembus. Ia tak menyangka jika musuh masih memiliki kekuatan lain yang mereka sembunyikan. Apalagi bala bantuan musuh juga nampak sudah muncul dan sedang mendekat. Habislah sudah, kata dia. Zhang Le dan Guoang terlihat menggendong mayat musuh, menggunakannya supaya nggak kena hujan anak panah. Dalam situasi tersebut, Guoang sadar harus ada salah satu dari mereka yang mengalihkan perhatian musuh, dan dialah yang akan melakukannya. Maju dengan barbar, dan dalam waktu singkat, dia langsung kena beberapa anak panah menancap di tubuhnya. Apakah ini akan menjadi kekalahan bagi pihak prajurit sisa dan juga pihak Lu Bu? Ketika dikelilingi oleh musuh yang jumlahnya masih banyak, Huo yang kesal tanya sebenarnya Lu Bu bisa denger nggak sih? Diem terus nih orang, kena mental apa ya? Tapi kata Lu Bu, shh, jangan berisik dan lihat saja langkahku selanjutnya. Bam!